Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan menyampaikan pesan di saat COVID-19 ini tahun 2021, hampir 1 tahun COVID-19 berlangsung di tengah-tengah Indonesia ini. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang dihadapi bangsa ini, khususnya kepada gereja. Ada banyak berdampak. Saya percaya bahwa Tuhan akan lakukan perkara yang besar, Tuhan akan perbuat perkara-perkara yang luar biasa. Untuk itu, untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi rintangan, untuk menghadapi pergumulan yang berat ini, ada pesan Tuhan buat kita semua, buat gereja, bahwa kita harus kuat, berakar, yang lebih kuat lagi, kemudian bertumbuh dan berbuah, sehingga berdampak bagi bangsa, gereja, dan juga di mana kita berada. Untuk itu tema bahwa Gereja Pentakosta Cibadak untuk tahun 2021 adalah berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buahnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan pesan Tuhan, saya sebagai Gembala Sidang Gereja Pentakosta Cibadak mengambil dari kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat 7 saya akan bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itulah pesan Tuhan pada hari ini kepada kita semua. Nah, saya sudah katakan, untuk bisa masuk, kita bisa berakar, bertumbuh, dan bisa buahnya dinikmati oleh orang banyak. Yang pertama, kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang sempurna di tengah-tengah Indonesia, di tengah-tengah bumi ini. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia mengatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-23, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ini akibat daripada apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ketika Tuhan perintahkan mereka tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi mereka melanggar sehingga mereka diusir. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Bahkan tapi kasih Tuhan itu luar biasa. Ketika mereka tidak mempunyai pakaian dan mereka terlanjang, Tuhan yang menyiapkan pakaian dengan menyembelih domba, dan kulitnya digunakan untuk pakaian daripada Adam dan Hawa. Tapi kita bersyukur melalui salib Kristus, seperti firman Tuhan yang mengatakan dalam Roma pasal yang ketiga 24, dan oleh kasih karunia kita dibenarkan. Saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan itu bukan karena perbuatan kita, karena bukan amal kita, karena bukan kebaikan kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Itu semua karena kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada saudara dan saya, sehingga kita dibaharui kembali. Untuk itu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ini tidak gampang. Harus ada melalui proses. Tapi kita baca dalam firman Tuhan dalam ayat 14, dalam ayat 14 dikatakan, Ia telah menebus surat utang dengan dipakukan pada kayu salib. Yang pertama, kalau kita perhatikan bahwa Ia telah dipakukan di kayu salib adalah untuk menyelamatkan dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita. Dan semua dilakukannya ini adalah karena anugerah dengan kebaikannya.
bahwa dia telah lakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan dia juga telah, dosa kita sudah dikuburkan melalui baptisan. Dia datang menyelamatkan saudara dan saya, supaya saudara dan saya dibaharui kembali. Kalau saudara mempunyai tanaman, kebetulan saya suka dan gemar sekarang untuk memelihara tanaman. Di belakang saya ini ada tanaman. Dia mempunyai wadah air untuk membuat dia bertumbuh. Dia mempunyai wadah air, ada juga tanah. Tapi di belakang saya ini bertumbuh, dia kena air dan harus diganti. Yang kotor dibuang, kemudian yang baru. Untuk itu kita sudah dibaharui melalui salib Kristus. Tapi perlu ada pemeliharaan dalam hidup kita. Kita perlu ada pemeliharaan dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita hanya diam ketika Tuhan sudah melepaskan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Sudah kita dibebaskan dari dosa. Kita jangan diam, jangan terpaku. Karena firman Tuhan katakan untuk kita bisa bertumbuh, berbuah. Dan buahnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Sama seperti tanaman yang di belakang saya ini. Ini harus dipelihara, dijaga, dirawat. Agar dia bisa bertumbuh. Dan bisa dinikmati, dilihat orang dengan subur yang luar biasa. Itulah yang saya lakukan. Saya banyak punya tanaman dan saya pelihara. Kemudian saya siram. Kalau ada misalnya lalang-lalang yang masih kecil, saya cabut, jangan semua besar. Dan kemudian saya beri pupuk kimia, pupuk kandang. Nah puji Tuhan, tanaman yang saya pelihara, saya rawat itu bisa bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, agar saudara dan saya bisa bertumbuh, berbuah, dan buahnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Yang pertama tadi kita dikatakan ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 dikatakan tadi berakar dan dibangun di dalam Dia. Itu yang pertama. Jemaat kekasih Kristus, yang pertama tadi sudah kita tahu bahwa di ayat yang ke-7a dikatakan berakar dan dibangun di dalam Dia. Kita baca sama-sama ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang pertama itu. Berakar di dalam Dia. Untuk berakar ini di dalam Dia, dan akarnya itu harus ke dalam. Kita harus mau menerima Dia. Kita harus mau merenungkan firman-Nya. Makanya Daud katakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Waktu-waktu yang dilakukan oleh Daud dalam hidupnya, dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kan itulah kekuatan. Saudara, kalau dia tanaman, kalau akarnya tidak ke dalam, maka kalau ada goncangan kiri kanan, ada angin, maka ini akan terjadi dan bisa pohon tersebut akan tumbuh, akan rontok dan tidak akan berbuah. Yang pertama harus berakar. Kalau saudara mau bertumbuh dan berbuah, yang pertama akarnya harus kita jaga, kita pelihara. Akar iman saudara adalah firman Tuhan. Kita harus mau mencari firman Tuhan, menggali firman Tuhan, melakukan yang terbaik buat Dia. Untuk itu kita harus pertama menerima Dia. Yang pertama kita harus mau menerima Dia. Yesus Kristus masuk dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian Dia katakan berakar dan dibangun di dalam Dia. Yaitu firman Tuhan adalah kebutuhan saudara dan saya di saat COVID-19 ini. Firman itu harus hidup dalam hidup saudara dan saya. Jemaat yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam hidup yang kita hidupi sekarang ini, saya mau katakan banyak yang harus kita hadapi. Tapi kalau saudara yang pertama mau menerima Kristus dalam hidup saudara yang memberikan kekuatan buat saudara. Dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya. Jadi kalau mau kuat akar itu harus mau datang kepada Yesus.
Yang kedua tadi akar firman kita baca, kita renungkan. Makanya saya katakan sekali lagi, kita harus mau mencari dan terus mencari firman Tuhan dan masuk dalam hidup kita. Yang ketiga di ayat 3b dikatakan bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman. Batang itu tidak akan bisa kuat menahan kalau dia tidak berdiri teguh. Itu harus perlu akar. Harus ada firman. Saudara mau teguh pendirian saudara, tidak mau diombang-ambing oleh dunia ini. Tidak mau diombang-ambing oleh berita-berita yang kadang-kadang membuat saudara bisa mengecewakan dalam hidup ini. Harus yang ketiga tadi, bertambah teguh. Dalam Kolose yang kita baca tadi, Kolose 2 ayat 7b. Bertambah teguh dalam iman. Dalam kepercayaan saudara. Jangan hanya biasa-biasa saja. Jangan seperti dulu yang biasa. Di saat COVID ini kita harus teguh pendirian kita. Jangan ada mau tawaran-tawaran dunia ini sehingga kita mulai diombang-ambingkan. Tapi punya prinsip di dalam Tuhan, kita kuat dan cakap untuk menghadapi segala sesuatu. Begitulah hidup ini, bertambah teguh dalam iman. Dan yang terakhir adalah di ayat 7c, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan inginkan buat saudara dan saya. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Tapi satu hal yang Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Dalam kesusahan kita bisa mengucap syukur melalui pujian penyembahan kepada Tuhan. Kalau saudara lakukan ini, maka kita bisa berakar yang dikatakan firman Tuhan, bertumbuh dan bisa berbuah, dan buahnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Apa itu buah? Buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan penguasaan diri. Dan juga saudaraku yang kekasih, bahwa kita ini hidup adalah untuk kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah kita terima. Kita mau lakukan dalam hidup kita. Kita harus mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, lalu baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka untuk lebih mengerti firman Tuhan. Saya tidak perlu berpanjang-panjang firman Tuhan. Untuk bulan Juni ini, suara gembala, mari lakukan yang terbaik buat Tuhan. Maka Tuhan akan berbuat yang terbaik buat saudara dan saya. Inilah doa saya. Inilah doa kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat seluruh bangsa rakyat Indonesia yang di saat menghadapi COVID-19 ini. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Tetap mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Di saat-saat seperti sekarang ini Bapak. Tetap mereka mau mencari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berseru kepada Tuhan. Tuhan akan lakukan perbuatan yang besar. Tuhan akan ubah semuanya ini menjadi sesuatu yang indah dan akan dinikmati oleh seluruh bangsa ini. Sehingga rakyat Indonesia sejahtera. Pemimpin, biarlah Engkau berikan hikmat buat mereka. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka melakukannya hanya karena mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seluruh umat-Mu yang ada dari Sabang sampai Merauke Bapak. Biarlah Engkau berkati semua. Bila ada yang sakit, biarlah melalui kuasa darah Yesus sembuhkan mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan. Bahkan yang mengalami pergumulan dalam hidup. Biarlah Engkau datang dan melawat mereka. Sehingga mereka pemenang menjadi pemenang di dalam Yesus, bangkit kembali bersama dengan Tuhan. Yalah sepanjang bulan ini Bapak.
Biar Tuhan bulan Juni ini, Tuhan memberkati umatmu, melindungi umatmu, memberikan kesehatan buat umatmu. Dan Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah umatmu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai ketemu bulan depan. Shalom. God bless you. Haleluya, haleluya. Amin.